Oke, selamat siang. Sekarang kita akan membahas hasil dari paper kita dari berdasarkan konferensi ekspor nasional yang diadakan pada bulan September sampai 28 Oktober lalu. Temanya itu New Future Export of Indonesia. Jadi kalau dihubungkan dengan produk kita itu punya judul tema dari papernya itu New Future New Energy with Palm Cell. Palm cell di sini itu adalah cangkang sawit. Sebenarnya kami ini bertiga sekelompok, cuma karena satu orang sedang sakit jadi tidak bisa ikut diskusi ini. Gitu. Lanjut, akan ada perkenalan dari tiap anggota. Yang pertama itu Lydia, silakan. Baik, terima kasih Naomi. Perkenalkan untuk semuanya, nama saya Lydia Lenta Helmiani Lahagu, alamat Jalan Perumnas Pendang, Blok F, Medan. Saya berasal dari Universitas Sari Mutiara Indonesia, Fakultas Pendidikan. Saya adalah peserta mahasiswa studi independen bersertifikat di program Kampus Merdeka. Terima kasih. Lalu perkenalan saya sendiri itu Maulida Pentimani dari kampus ITN Malang, jurusannya Teknik Industri. Alamat saya di Pasar Minggu Kandis, Riau. Sekarang lagi online makanya balik ke Kandis. Saya adalah peserta SID Sekolah Ekspor yang sedang mengikuti konferensi ekspor 2021. Lalu satu lagi teman saya itu yang namanya Febriang Murni Santia. Dia berkuliah sama dengan Lydia untuk mengambil jurusan manajemen. Febriang juga termasuk peserta sekolah ekspor yang sudah mengikuti konferensi ekspor nasional 2021. Langsung masuk ke papernya kita yang judulnya New Future New Energy with Palm Cell. Dipersilakan untuk abstraksi oleh Lydia. Silakan dibacakan Lydia. Baik, terima kasih. Penggunaan bahan bakar minyak, solid fuel gas, nuklir dalam alat mesin uap yaitu boiler. Tidak efisiensi karena harga bahan bakar yang sangat tinggi. Selain harga yang tinggi, terdapat beberapa kerugian lainnya, seperti saat menggunakan solid fuel, sisa pembakaran yang sangat sulit dibersihkan. Sedangkan untuk oil fuel atau minyak memiliki kekurangan harga yang sangat tinggi. Untuk itu, dilakukan penelitian penggunaan bahan biomasa yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar mesin uap. Biomasa yang digunakan adalah cangkang sawit dan serabut sawit. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pemakaian bahan bakar untuk serabut atau fiber dan 25% untuk cangkang sawit atau sel. Dengan perbandingan 25% serabut, 75% cangkang, diperoleh efisiensi sebesar 89,29% dan dengan perbandingan 0% serabut, 100% cangkang diperoleh efisiensi sebesar 61,76%. Berarti kalau dari abstraksinya itu dia lebih bagus kalau dicampur sama serabut ya. Jadi kalau dia cangkang semua kayak 100% cangkang itu efisiensinya lebih rendah ya daripada dia dicampur sama serabut. Ya kan? Iya. Namun cangkang sawitnya di sini kita lihat perbandingannya serabut cuma 25%, sedangkan cangkang sawit lebih besar dia persennya dibanding serabut, dia 75%. Iya. Di sini kan pembahasannya cuma untuk energi. Kalau semisalnya manfaatnya cangkang sawit itu kan ada lain selain sebagai bahan boiler kan? Iya, ada. Bisa juga sebagai pembangkit energi listrik, bisa juga sebagai bahan bakar briket, dan masih banyak lagi manfaat lainnya.
Kalau kemarin aku baca-baca itu, Lid, itu bisa juga gunakan untuk itu mengganti kerikil di jalan kayak gitu. Iya kan? Benar. Iya, bisa juga dibuat sebagai pemanas aspal. Oh, pemanasnya bisa. Bisa juga. Ya apa caranya kalau di pemanas itu? Aku tidak baca. Halo? Ya, Naomi. I'm sorry. Oke, lanjut ya. Kependahuluan. Kependahuluan aku baca. Kalau misalnya ada yang mau didiskusiin langsung ya, Lid ya. Langsung diputus saja. Nah, kan tadi kita bahas tentang krisis energi. Jadi pendahuluannya ini membahas tentang krisis energi yang terjadi di kalangan masyarakat. Krisis energi bukanlah masalah yang baru bagi Indonesia. Bukan hanya Indonesia, bahkan seluruh negara mengalaminya. Hampir seluruh dunia kalau kita lihat ya. Hal ini disebabkan mulai berkurangnya persediaan bahan bakar alam seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Akibat krisis energi ini, banyak masyarakat yang mencari energi-energi alternatif lainnya yang mudah diperbaharui dan mudah didapatkan. Kenapa? Karena kalau mudah diperbaharui, mudah didapatkan, dia itu lebih otomatis harganya lebih murah seperti itu. Nah, energi pengganti ini, energi alternatif ini juga tidak sembarang. Jadi dia harus ada kriteria tertentu yang efisiensinya bisa menggantikan sama fungsinya seperti minyak bumi atau batu bara dan gas alam yang biasanya dipakai. Salah satu hasil alam yang bisa digunakan sebagai bahan bakar alami itu sebagai alternatif adalah di sini yang akan bahas cangkang sawit. Sebenarnya kami hanya membahas cangkang sawit, namun pada prakteknya dalam kehidupan nyata, penggunaan cangkang sawit dengan kabut kelapa itulah yang paling hasilnya maksimal. Jika hanya cangkang sawit saja, itu hasilnya kurang maksimal. Itu. Seperti tadi hanya 61,76%. Selain itu, limbah kelapa sawit ini memiliki kandungan kalori yang cukup tinggi. Bila diolah dengan baik, bahkan bisa mengganti batu bara yang digunakan sebagai bahan boiler mesin uap. Kita tahu kan kalau mesin uap ini sering digunakan pada industri-industri besar seperti itu. Kata lainnya, bahan bakar mesin uap dapat digantikan dari minyak bumi yang harganya sangat tinggi, bisa menjadi cangkang sawit yang harganya lebih murah, lebih ekonomis, dan lebih mudah didapatkan. Dan yang paling utama itu dapat diperbaharui. Nah, kami sebagai mahasiswa yang mempunyai minat dalam bidang ekspor, melihat potensi cangkang sawit ini, memiliki ide bahwa kami harus melakukan ekspor cangkang sawit, terutama karena saya, Naomi ini berasal dari daerah yang prioritas masyarakatnya itu melakukan bisnis di bagian sawit. Jadi saya setiap hari melihat orang panen sawit, sering ke ladang untuk mengolah sawit. Jadi saya mencari bahan ekspor dari daerah saya itu sawit. Gitu. Mungkin Lydia boleh melanjutkan dari ini sesuai pendapat Wakil Presiden. Silakan. Lid, lanjutkan Lid. Ya, oke. Sesuai dengan pendapat Wakil Presiden Indonesia Profesor Dr. Maruf Amin dalam acara konferensi ekspor nasional oleh Sekolah Ekspor, beliau mengatakan bahwa krisis membuka peluang baru dan memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip penggunaan cangkang sawit menjadi bahan bakar boiler pengganti minyak bumi. Lapangan kerja 90% berada di sektor industri berada pada bidang UMKM. Oleh karena itu, kita harus mampu mengembangkan bidang UMKM. Perkembangan UMKM dapat dilakukan dengan dukungan untuk melakukan ekspor produk ke luar negeri dan dukungan untuk melakukan inovasi pada produknya.
Lanjut, beliau dalam pidato pada konferensi Expo Nasional oleh Sekolah Ekspor, hal ini menunjukkan bahwa inovasi sangat dibutuhkan di tengah krisis energi yang sedang terjadi. Sebentar, Lanjut ya, No. saya mau Pak. Ini kan kita cangkang sawit. Sementara Bapak Profesor ini lebih menekankan ke inovasinya. Nah, kita kan produknya udah ada inovasinya. Mungkin Mbak Lydia bisa jelaskan inovasi produk kita itu nanti mau jadi apa? Nah, inovasi produk kita itu nanti bisa dibuat seperti briket arang. Kemudian bisa juga dibuat sebagai energi pembangkit listrik. Tenaga uap gitu ya? Yang menghasilkan uap. Tapi untuk pelaksanaannya kan kemarin kita tunggu ekspor cangkangnya lancar, baru kita bikin lanjut ke yang briket. Oke, aku lanjut ke yang ini paragraf terakhir. Kenapa harus ekspor? Kenapa enggak olah di dalam negeri aja? Seperti itu. Karena kami sebagai mahasiswa ini sudah banyak sekali membaca artikel tentang cangkang sawit. Pemanfaatan cangkang sawit di Indonesia itu sudah cukup maksimal. Jadi kami kenapa melakukan ekspor? Karena salah satu pendukung ekonomi suatu negara bisa dikatakan itu bisa dilihat dari tingkat ekspornya. Tingkat ekspor yang tinggi menunjukkan bahwa negara itu mampu mengolah ekonominya dengan baik seperti itu. Nah, dari kesempatan itu kami berkomitmen untuk ekspor cangkang sawit sebagai bahan bakar alternatif boiler pengganti minyak bumi yang notabene-nya sangat diminati oleh pasar internasional dengan komitmen bahwa pengolahannya itu akan kami jelaskan kepada bayarnya nanti perbandingan 25% terabut dan 75% cangkang. Itu akan mencapai efisiensi yang maksimal seperti itu. Efisiensi yang maksimal akan memberikan hasil yang sama, yang maksimal dari kinerja mesin uap, namun dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan menggunakan minyak bumi seperti itu. Lanjut ke pembahasan oleh Lydia, silakan Lydia pembahasannya. Ya, kita dari tim Ready to Export menyepakati akan judul paper kami terkait dengan tema membangun komitmen ekspor dan tema konferensi ekspor nasional 2021 yaitu New Future Export of Indonesia. Yaitu tema kita yaitu New Future New Energy with Palm Cells. Cangkang sawit dikatakan sebagai sumber energi terbarukan karena krisis energi listrik di Indonesia dan berbagai negara disebabkan karena semakin menipisnya sumber energi konvensional seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang tidak diimbangi dengan peningkatan pertumbuhan penduduk. Solusi bagi krisis adalah adanya sumber energi alternatif yang tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang lebih dari cukup. Salah satu potensi energi yang dapat diperbarui adalah energi biomasa. Limbah kelapa sawit selama ini kelapa sawit banyak digunakan sebagai penghasil minyak nabati tanpa mencoba menemukan potensi yang dimiliki limbah kelapa sawit. Nah, limbah kelapa sawit yang ditimbulkan oleh pengolahan kelapa sawit memiliki kandungan kalori yang cukup tinggi. Bila dikelola dengan baik, limbah kelapa sawit ini dapat digunakan sebagai energi alternatif pengganti batu bara yang biasa digunakan pembangkit listrik tenaga uap. Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan produk samping kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan dan berkelanjutan. Nah, berdasarkan pandangan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Konferensi Ekspor Nasional
di tahun 2021 menyebutkan bahwa krisis yang kita hadapi saat ini dampak dari virus corona terhadap perekonomian, kesehatan, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus belajar bahwa krisis pasti membuka peluang baru, memunculkan ide-ide bisnis yang kreatif dan inovatif. Sebagai generasi muda, harus mampu menangkap peluang dan tren ekspornya. Jadi Naomi, gimana sih menurutmu dari pendapat beliau tersebut, pandangannya terhadap krisis ini akan menimbulkan ide-ide kreatif atau inovatif bagi kita generasi muda? Menurut saya pandangan Bapak ini harus diikutin sama generasi muda ya, karena kebanyakan orang umumnya itu kalau krisis mikirnya pasti yang negatif kan saya. Aduh krisis, gimana cari uang, gimana kami makan, kan biasanya orang krisis mikirnya kayak gitu. Tapi Bapak ini memandang dari sudut yang berbeda, kalau krisis itu malah memunculkan peluang gitu loh, kayak peluang-peluang baru, ide-ide bisnis yang baru akan muncul yang kreatif. Itu aja sih. Lanjut, please. Lanjut, Lid, silakan. Oke. Iya, benar sekali yang dikatakan saudara kami Naomi tadi. Jadi dari pandangan Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut, kami dari kelompok melihat keadaan saat ini kebutuhan energi listrik di Indonesia dan bahkan di beberapa negara semakin meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk. Krisis energi listrik yang terjadi karena makin menipisnya sumber energi konvensional dan banyak pembangkit tenaga listrik di Indonesia dan di negara-negara lain menggunakan bahan bakar fosil sebagai bahan bakar utamanya. Sehingga dengan keadaan krisis energi listrik tersebut, muncullah ide baru dari kami tim Ready to Export untuk memanfaatkan limbah sawit. Salah salah satunya yaitu cangkang sawit sebagai sumber energi alternatif bahan bakar dan sebagai sumber energi listrik. Dengan menumpuknya limbah sawit ini di tempat pembuangan limbah sawit, sehingga kami bersepakat untuk memanfaatkan cangkang sawit ini untuk diekspor. Nah, jika dibandingkan dengan bahan bakar, cangkang kelapa sawit, batu bara, dan solar untuk pembangkit listrik per 10 MW menunjukkan hal yang menarik sebagai berikut. Nah, pertama, diperlukan solar sebesar 648,82 liter. 648. Ya, 98 liter atau setara dengan cangkang kelapa sawit 1,2 ton atau setara dengan batu bara 1,3 ton. Nah, kedua, biaya yang diperlukan ternyata yang paling murah adalah cangkang kelapa sawit. Nah, harganya sekitar 762.000. Kemudian disusul batu bara. Batu bara 1.334.000 sekian, dan solar yang paling tinggi yaitu 2.919.690 rupiah. Artinya cangkang sawit artinya merupakan bahan bakar yang paling murah untuk menghasilkan energi listrik. Benar-benar ya. Harganya perbedaannya itu hampir 2 kali lipat ya dari cangkang kelapa sawit ke batu bara. Sementara itu pun pengolahannya cangkang sawit juga tidak terlalu ribet yang sampai menghabiskan sampai 1 juta ke atas. Oke. Apalagi solar paling tinggi. Kalau solar kan solar paling tinggi, apalagi perbandingan cangkang sawit dengan solar itu udah lebih separuh. Oke, lanjut. Lanjut, Tik. Salah satu komoditi unggulan tersebut ialah cangkang sawit. Di tengah konsumsi cangkang kelapa sawit. Menurut pandangan? Menurut pandangan Direktur BNI Roy Ketumiller,
mengatakan bahwa Indonesia memiliki banyak komoditi unggulan dan untuk dipasarkan ke pasar ekspor. Harusnya kita punya kesempatan yang besar untuk melakukan ekspor dengan banyaknya komoditi yang ada, termasuk yang berbasis halal. Salah satu komoditi unggulan tersebut ialah cangkang sawit. Di tengah konsumsi cangkang kelapa sawit dalam negeri yang masih hanya sebatas untuk bahan bakar boiler, sesungguhnya potensi ini dapat menjadikan cangkang kelapa sawit sebagai komoditas ekspor yang potensial bagi Indonesia. Potensi pasar adalah peluang dari upaya yang diverifikasi produk yang telah ada di pasar tujuan ekspor. Dunia membutuhkan cangkang kelapa sawit untuk pengembangan energi biomasa dan untuk memenuhi kebutuhan industri pangan. Harga pasar dunia dari cangkang kelapa sawit adalah sekitar 80 sampai 85 per ton FOB atau setara dengan 110 sampai 120.000 dolar per ton. Nah, dengan banyaknya komoditas produk ekspor Indonesia, tentunya para UMKM dan anak muda mencari tahu potensi produk daerah yang siap dipasarkan ke pasar ekspor. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bapak Joni Afrizon, Sekjen KPA dalam konferensi ekspor nasional, yang mengatakan bahwa anak muda harus melihat potensi daerahnya masing-masing, apa yang harus dikembangkan untuk diekspor. Nah, dari pandangan pemateri tersebut, kami tim Ready to Export melihat bahwa cangkang sawit ini memiliki potensi untuk menerobos pasar ekspor. Sesuai penjelasan dari atas bahwa perusahaan-perusahaan memanfaatkan cangkang sawit ini sebagai sumber energi alternatif pembangkit listrik. Dan bukan hanya itu, cangkang sawit juga memiliki banyak kegunaannya. Nah, kegunaannya di antaranya yaitu sebagai sumber energi pembangkit listrik. Nah, ini sesuai dengan yang kami ceritakan dari awal ya, bahwa kegunaan cangkang sawit itu tidak hanya satu, namun banyak ya. Ini sebagai sumber energi pembangkit listrik, sebagai bahan baku arang, sebagai bahan bakar boiler, dan sebagai pemanas hot mix aspal, dan lain sebagainya. Sekian untuk pembahasannya, tapi saya mau menambahin bagian harga pasar dunia ini ya. Harga pasar dunia itu yang terupdate saya lihat adalah yang untuk 2021 bulan Oktober itu setara dengan 110 US dollar. FOB, free on board, itu sudah free. Kalau CF-nya itu mungkin lebih tinggi lagi, antara 120 atau 140. Kalau free on board ini maksudnya fix harga barangnya aja gitu. Kalau CIF itu sudah harga barang, insuransinya dan freight. Itu aja ini update-nya, lupa diedit tadi ya. Aku lanjutin ya, Lid. Oke. Peluang ekspor cangkang sawit berdasarkan data referensi yang kami dapat saat konferensi ekspor nasional itu ada kinerja ekspor Indonesia. Dapat dilihat di sini. Penjelasannya itu berdasarkan dari data tersebut, kinerja ekspor migas dan non migas Indonesia itu naik sekitar 37,77% dibanding periode yang sama di tahun 2020. Kenaikan ekspor ini juga berefek dengan kenaikan ekspor cangkang sawit. Dari data Badan Pusat Statistik yang diolah oleh Kemendak, total perdagangan Indonesia dan Jepang untuk produk cangkang sawit di tahun 2020 tercatat sebesar 2,32 miliar US dollar.
Dari nilai tersebut, ekspor Indonesia ke Jepang itu bukan main-main lagi. Di sini ada perinciannya. Untuk ekspornya itu 1,22 miliar US dollar dan impornya 1,09. Oh, yang tadi itu total perdagangannya. Untuk totalnya itu 2,32. Nah, untuk ekspor sendiri itu 1,22. Untuk impornya 1,09. Ini sudah memenuhi kriteria angka ekspor dan impor yang seharusnya ekspornya lebih tinggi ya, sudah benar. Lalu di sini ada data yang kami dapat dari Badan Pusat Statistik oleh Kemendak. Data di sini menunjukkan nilai ekspor tiap-tiap negara, khususnya di produk cangkang sawit. Di sini untuk yang statistik Indonesia itu yang paling atas di sini. Ya kan, Dit? Benar kan? Di sini diberikan penjelasan mulai dari tahun 2016, ekspor cangkang sawit itu mencapai 103,81 miliar US dollar. Tahun 2017 mengalami kenaikan mencapai 142,67 US dollar. Tahun 2018 itu mengalami kenaikan lagi mencapai 160,97 US dollar. Di tahun 2019 itu mencapai 202,49 US dollar. Namun pada tahun 2020 di sini dapat dilihat ekspor Indonesia tentang cangkang sawit ini menurun drastis ya turunnya. Dari 202 tahun 2020 itu hanya 130. Hampir setengah, ya enggak sampai setengah sih menurunnya. Nah, kami menganalisis, kenapa sih turunnya itu sampai sebanyak itu? Di sini ada beberapa hal yang menyebabkan penurunan ekspor cangkang sawit. Permasalahan yang sering saya baca di berbagai sumber, tingginya bea cukai merupakan permasalahan utama dalam ekspor cangkang sawit. Mulai dari tahun lalu itu selalu naik dari yang cuma $10 sampai $12, $13 gitu. Selalu menaik sampai terakhir bulan September 2021 lalu itu total yang harus dibayar itu 35 US dollar untuk per 1 tonnya. Itu merupakan beban yang sangat menjadi keluhan para eksportir cangkang sawit karena nilai bea cukai yang sangat tinggi. Selain itu, keadaan COVID-19 itu menyebabkan banyaknya ekspor yang dikurangi atau bahkan ditutup yang menjadi penyebab terhambatnya ekspor cangkang sawit ini. Lalu, pasar yang lesu atau berkurangnya permintaan barang dari konsumen menyebabkan pengurangan minat cangkang sawit di pasar internasional. Namun, meskipun Indonesia mengalami penurunan yang begitu drastis, hal ini juga terjadi kepada negara-negara lain karena COVID itu terjadi kepada seluruh negara bukan hanya Indonesia. Sehingga dari data di bawah ini dapat dilihat bahwa Indonesia itu masih menjadi top nomor 1 ekspor cangkang sawit ke Jepang dengan ekspor value-nya di sini dapat dilihat 105,37 miliar US dollar. Dari seluruh perbandingan negara yang ekspor cangkang sawit, Indonesia itu mencapai persen yang paling tinggi, yaitu 17,2%. Gimana, Lid, menurut Lid kalau ini? Lydia? Iya, Naomi. Ya, kasih pendapat.
Jaring saya kurang bagus ya. Oke, jadi gimana Naomi? Jadi gimana pendapatmu tentang Indonesia yang masih tetap menjadi top one industri cangkang sawit di dunia? Ya, bangga dong. Jadi kita yang memilih dari tim kan yang memilih produk tersebut. Jadi ya ternyata ada peluang pasarnya meskipun tadi pungutan dari pajak ataupun biaya keluarnya itu tinggi, namun ternyata masih itu tidak menjadi faktor penghambat ya negara Indonesia untuk mengekspor cangkang sawit tersebut. Ya meskipun sempat mengalami itu tadi penurunan ya di tahun 2020 dia lebih rendah dari 2017 ya. Nah, sekalipun ekspor cangkang sawit tersebut. Jadi kita dari tim ya ada peluang gitu ya untuk mengekspor cangkang sawit ini. Mungkin kita bakalan lebih susah mencari buyernya ya karena situasi COVID juga masih berjalan kan. Tapi semangat. Pasar kita ke Singapura. Kenapa kemarin kita pilih Singapura? Karena Singapura termasuk yang negara semi maju ya, kayak untuk bahan-bahan mesinnya itu lebih maju lah daripada Indonesia. Itu kan, Lid. Alasannya apa lagi, Lid, kita kok milih Singapura? Lid? Mohon maaf Naomi, suaramu kurang kedengaran. Alasannya kenapa kok kita milih Singapura sebagai negara yang ekspor? Waduh, suaranya kurang jelas. Ya. Kemarin itu alasannya kalau nggak salah karena Pak Handito bilangnya kita masih baru pertama mulai, jadi mulai di negara yang dekat aja. Nah, Singapura kan dekat sama Indonesia, jadi kita dari data-data Singapura juga termasuk kawasan Asia ya. Asia Tenggara. Aku lanjut ya. Dari data-data yang sudah disampaikan tadi, jadi kami itu semakin memiliki komitmen yang kuat bahwa produk cangkang sawit itu siap dan sebenarnya sudah ada pasarnya untuk di pasar ekspor internasional. Potensi ekspor cangkang sawit ini sangat besar, hampir 30% cangkang sawit di beberapa daerah, apalagi ini hampir 30% cangkang sawit di beberapa daerah tidak bisa diekspor, jadi cuma dibuang-buang seperti itu saja, sementara nilai di pasar internasional itu sangat tinggi. Kalau di Indonesia kebanyakan cangkang itu yang faktanya saya lihat di sini tuh memang benar-benar cangkang itu sering hanya dibuang di jalan, dijadikan untuk misalnya jalan ada becek dibikin cangkang sebagai penutupnya seperti itu. Padahal kalau dijual pasar internasionalnya sangat memberikan untung yang tinggi. Gitu. Kami mengekspor cangkang sawit ini dari area yang cangkang sawitnya tidak digunakan baik oleh pabrik maupun kebutuhan industri domestik di dalam negeri. Jadi ini sangat menguntungkan dua belah pihak karena negara lain juga membutuhkan, negara Indonesia juga dapat mengurangi limbah biomasa. Seperti itu. Pengurangan limbah ini dapat dimanfaatkan untuk pengurangan pencemaran lingkungan dan limbah sekaligus meningkatkan pendapatan negara. Sekian untuk diskusinya kali ini. Lydia, ada mau nambahin sesuatu nggak sebelum kita tutup? Bagaimana Naomi? Ada mau nambahin sesuatu nggak untuk diskusinya kali ini? Soalnya kan udah mau selesai. Ya. Nah, kita ini kan mengekspor cangkang sawit. Nah, kita ini juga kan
gimana ya, kita masih pemula gitu, eksportir pemula. Namanya tujuan utama kita ini dulu untuk mengekspor, untuk melakukan kegiatan limbah di negara kita ya bisa saja ya dimanfaatkan di negara lain. Nah, sehingga kita memperoleh juga pengetahuan baru atau pengalaman baru bagaimana sih kegiatan mengekspor itu. Jadi produk-produk apa saja sih yang dibutuhkan di negara lain itu. Ya, kira-kira begitu. Kan ekspor ini kalau dalam sekilas mendengar itu susah ya, Liv. Kamu tuh apa sih komitmennya, makanya niat untuk ekspor itu apa? Komitmennya. Ayo, 1 menit lagi. Ya, Gimana? komitmennya akan kami tulis di bagian komen aja nanti. Alasan kami untuk ekspor itu apa? Kenapa kami harus melakukan ekspor sangat sawit? Akan kami terapkan di bawah, dan ini daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian untuk kali ini, diskusi kali ini tentang tugas paper kami yang kedua. Selamat siang. Terima kasih waktunya, Lydia. Oke, baik. Terima kasih. Semoga bermanfaat.